Langsung bungkam. Mulut-mulut sampah, Erick Thohir langsung ngomong keras gini soal Shin Tae-yong out, yang sempat menggema usai timnas Indonesia kalah dari Cina. Bikin semuanya jadi kaget. Tiba-tiba Mace Hilgers sindir level latihan timnas Indonesia. Begini katanya. Auto gegerkan zona Asia. Shin Tae-yong akan lawan mantan pelatih timnas Brasil Tite di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Begini penjelasannya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Langsung bungkam. Mulut-mulut sampah, Erick Thohir langsung ngomong keras gini soal Shin Tae-yong out, yang sempat menggema usai timnas Indonesia kalah dari Cina. Respon tegas diberikan Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, soal tagar Shin Tae-yong out yang sempat menggema usai timnas Indonesia kalah dari timnas Cina. Arya meminta kepada seluruh fans untuk kompak dan menyetop tuntutan tersebut, karena dirasa akan membuat Shin Tae-yong stres. Seperti diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina pada matchday keempat. Grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu membuat banyak fans kecewa, karena skuad Garuda sangat diharapkan bisa meraih poin penuh pada laga itu. Tagar STW out pun sempat menggema sampai menjadi trending topik di media sosial. Banyak pihak yang tampak tidak senang dengan hasil itu, terlebih pada komposisi pemain yang diturunkan Shin Tae-yong. Pasalnya, dia merombak skuadnya dan mencoret sosok Eliano Reinders. Menanggapi hal itu, Arya meminta kepada fans untuk menyudahi hal tersebut. Menurutnya, saat ini para fans harus bersatu untuk tetap mendukung timnas Indonesia. Dia juga menilai kalau hal itu akan turut mengganggu pikiran Shin Tae-yong. Saat ini kita butuh kekompakan kawan-kawan. Jangan dipecah-pecah dulu ini itu, jangan dulu. Kita pilih semua kompak dulu. Jangan dulu kita, ini STY out, jangan dulu lah, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia. Ini kita butuh kekompakan karena waktu kita udah mepet, nanti pelatih jadi stres. Kita yang rugi juga. Sekarang kompak aja dulu udah. Karena ini prosesnya masih kita tunggu lagi lawan Jepang. Ini krusial betul nih, sambungnya. Arya tak ingin Shin Tae-yong stres, mengingat timnas Indonesia akan melakoni laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Dia juga menekankan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah berdiskusi dengan Shin Tae-yong terkait hasil kekalahan dari Cina. Karena apa? Kita tinggal 6 kali pertandingan. 6 kali pertandingan, 4 tuan rumah dan harus menang. Ya, lawan Jepang, minimal, seri langsung cari poin lagi. Itu baru kita punya kesempatan. Kalau enggak, berat tuh, tutur Arya. Jadi kita bagusnya kompak aja dulu. Jangan dulu yang lain-lain gitu kita ngomongin. Yang pasti ketum sudah bicara sama, sudah ketemu sama ST, tambah Arya. Bikin semuanya jadi kaget. Tiba-tiba Mace Hilgers sindir level latihan timnas Indonesia. Begini katanya. Back pemain keturunan timnas Indonesia, baru Mace Hilgers menyinggung pola latihan timnas Indonesia. Menurutnya jauh beda intensitasnya dengan klub di Eropa. Dengan begitu, menurutnya, naturalisasi pemain keturunan di Eropa itu salah satu alasan jika timnas Indonesia mau naik level. Hal itu dikatakan Mace Hilgers dalam wawancara lamanya dengan KRTV 2 tahun lalu. Wawancara itu kembali jadi sorotan saat Mace Hilgers sudah resmi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia kurang dari 2 bulan ini. Menurut saya kalau mau naikkan level tim, perlu pemain naturalisasi. Karena bukan mereka tidak punya pemain bagus di Indonesia, tapi cara kamu berlatih di Eropa begini, lebih tinggi, kata Mace Hilgers. Sehingga menurut Mace Hilgers, akan sangat bagus kalau timnas Indonesia banyak diperkuat pemain keturunan. Itu bagus kalau bisa bergabung sama tim, kata dia. Sejak 2019, ketika Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain semakin intensif. Kolaborasi antara pemerintah, PSSI, dan pelatih asal Korea Selatan ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Paling tidak, 16 pemain berkualitas seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Mark Klok kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Kehadiran mereka telah memberikan dampak positif bagi permainan tim, baik dari segi kualitas maupun mentalitas. Prestasi timnas Indonesia pun mengalami peningkatan signifikan sejak era naturalisasi. Skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen selama 18 tahun, serta mencapai babak 16 besar pada turnamen tersebut.
Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga meraih prestasi membanggakan dengan lolos ke Piala Asia U23 dan berhasil menembus babak semifinal. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia 44 tangga dari 173 ke 129 juga menjadi bukti nyata keberhasilan program naturalisasi. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Meskipun tidak semua pihak setuju dengan kebijakan naturalisasi, namun mayoritas masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dan PSSI dalam meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi, diharapkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tetap terjaga. Proses naturalisasi yang telah berjalan baik selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menghasilkan pemain-pemain berkualitas lainnya yang mampu membawa harum nama bangsa di kancah internasional. Auto gegerkan zona Asia. Shin Tae-yong akan lawan mantan pelatih Timnas Brasil Tite di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Begini penjelasannya. Shin Tae-yong melawan mantan pelatih Timnas Brasil Tite di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dalam lanjutan matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Menurut laporan media Arab Saudi Al-Akbar, ada 5 pelatih yang sedang diprospek Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SIFF) untuk menggantikan Roberto Mancini yang baru saja dipecat. Mereka ialah Hervé Renard, Tite, Razvan Lucescu, Chamusca, dan Ramon Diaz. Dari 5 nama tersebut, nama Tite jelas yang paling besar. Pelatih bernama lengkap Adenor Leonardo Bacchi ini bukanlah pelatih sembarangan. Ia pernah memenangkan trofi Copa Libertadores dan Piala Dunia Club 2012 bersama Corinthians. Pencapaian tertinggi dalam karier Tite adalah dipercaya menangani Timnas Brasil pada 2016 sampai 2022. Saat itu, Tite membawa Brasil juara Copa America 2019, serta finish runner-up di Copa America 2021. Sayangnya di Piala Dunia 2018 dan 2022, kiprah Brasil racikan Tite selalu rontok di perempat final. Selain itu, ia juga pernah menangani 2 klub asal Uni Emirat Arab, Al Ain dan Al Wahda, sehingga dirinya takkan perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia Barat. Hal yang menarik jika SAF menunjuk Tite sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan Tite yang memiliki segudang trofi. Meski begitu, Tite belum tentu menjadi pelatih Timnas Arab Saudi selanjutnya. Berdasarkan laporan Saudi Report, justru Hervé Renard yang dijagokan menjadi pelatih Timnas Arab Saudi selanjutnya. Hervé Renard bukanlah orang baru di tubuh Timnas Arab Saudi. Pelatih asal Prancis ini pernah menangani Timnas Arab Saudi pada 2019 sampai 2023. Ia bahkan meloloskan Timnas Arab Saudi ke Piala Dunia 2022 sebagai juara Grup B, mengungguli Jepang. Satu lagi, Hervé Renard mengantarkan Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama Grup F Piala Dunia 2022. Menarik menanti siapa pelatih Timnas Arab Saudi selanjutnya.